warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menemani sahabat kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang memberikan sahabat banyak sekali informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat ya. Untuk yang sedang dalam keadaan sakit, jangan patah semangat. Terus berobat, datangi layanan kesehatan terbaik di kota Anda. Berikhtiar dan berdoa tentunya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali kematian. Pada tanggal 8 Mei, merupakan hari peringatan kanker ovarium sedunia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker ovarium. Kanker ovarium seringkali tidak terdeteksi sampai pada stadium lanjut, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gejala dan resiko kanker ovarium, serta mendorong dilakukannya deteksi dini. Peringatan ini juga berfungsi untuk menyatukan mereka yang hidup dengan kanker ovarium, para penyintas dan keluarga. Nah, apa itu kanker ovarium? Bagaimana tanda dan gejalanya? Apa saja resiko yang ditimbulkan? Simak perbincangan kami dalam Ngobras bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio ini. Beliau bernama Dr. Taufik Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Nah, beliau merupakan satu-satunya dokter onkologi ginekologi di Provinsi Bengkulu. Halo dokter. Halo. Ya, apa kabar siang hari ini dok? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, untuk memperingati hari kanker ovarium sedunia, boleh kita berdialog ya dok ya? Ya, boleh, silakan. Berikan informasi buat masyarakat kita. Ya. Nah dok, kita ketahui bahwa wanita itu banyak sekali terserang kanker ya dok, seperti kanker payudara, kanker serviks. Nah ini ada kanker ovarium lagi dok. Sebenarnya apa itu kanker ovarium dok? Jadi kanker organ ginekologi itu macam-macam mbak. Salah satunya adalah kanker yang kita bahas hari ini, kanker ovarium. Jadi pada organ ginekologi bagian dalam seorang wanita itu ada yang namanya rahim, kemudian di sisi kanan dan sisi kirinya itu ada hidung telur atau yang kita kenal dengan ovarium. Jadi ovarium ini apa sih sebenarnya? Fungsinya adalah untuk menghasilkan telur ya, indung telur yang tiap bulan itu kalau memang tidak dibuahi dia akan keluar gitu. Nah, kanker ovarium itu adalah kanker yang berada di indung telur seorang wanita, yang pada seorang wanita itu ada dua ya, pada sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kankernya di situ tempatnya. Ya dok, nah terus dok, untuk ciri atau gejala dari kanker ovarium sendiri dok, bisa dijelaskan dok? Nah, untuk ciri dan gejala dari kanker ovarium ini sebenarnya dia tidak khas mbak. Ya. Jadi kadang-kadang seorang wanita merasa nggak enak ya di bagian bawah perutnya, kemudian ada gejalanya mirip gejala MA, kadang-kadang ada rasa mual, rasa nggak enak di perut ya. Untuk penemuan kasusnya memang tidak ada gejala yang patognomonis, artinya kalau ada gejala ini, oh pasti dia ke kanker ovarium, tidak gitu. Kalau dia sudah membesar, tentu akan ada perubahan daripada bentuk perut seorang wanita. Jadi dia kayak orang hamil kalau dia sudah membesar, tapi sebenarnya bukan hamil. Jadi memang gejalanya sampai sekarang pada kanker ovarium ini khasnya adalah memang dia susah untuk dideteksi ya, karena beda dengan kalau misalnya kanker payudara kan kita bisa tiap sore kita bisa lihat habis mandi ya, kadang-kadang kan bisa kelihatan. Tetapi untuk kanker ovarium memang sangat sulit untuk menentukan gejala awalnya. Ya. Nah dok, apakah dari kanker ovarium sendiri itu bersifat keturunan dok? Ada beberapa jenis kanker ovarium yang diturunkan melalui genetik ya. Iya dok. Jadi kalau kita kenal dalam istilah kedokteran itu ada namanya gen BRCA1 dan BRCA2.
Jadi ini terkait dengan faktor keturunan. Tapi tidak semuanya ya Mbak ya, tidak semua kanker ovarium itu terkait dengan faktor keturunan. Hanya sebagian, ya sekitar 10% lah ya terkait dengan faktor keturunan. Jadi apabila ada ibunya atau saudara perempuannya yang terkena kanker ovarium, maka kita harus melakukan screening terhadap mungkin anak perempuannya atau adik perempuannya ya, yang satu garis darah lah. Jadi memang harus di screening dengan pemeriksaan genetik. Ya dok, ada lagi kan kita kenal dok pemeriksaan pap smear dok. Ya. Nah, apakah untuk kanker ovarium bisa dideteksi melalui pemeriksaan pap smear dok? Oh ya. Jadi untuk pemeriksaan pap smear itu sebenarnya deteksi dini untuk kanker serviks. Dia berbeda. Kalau kanker ovarium dia tidak bisa dideteksi dengan pemeriksaan pap smear karena organ ovarium kan adanya di dalam. Ya, dok. Jadi kalau pap smear itu yang kita ambil adalah bagian serviks dari mulut rahim. Jadi ini dua sisi yang berbeda ya dok ya. Yang satu di bawah, yang satu di atas gitu ya dok. Nah dok, untuk mendiagnosis dari kanker ovarium sendiri bagaimana caranya dok? Jadi untuk mendiagnostik kanker ovarium, biasanya kalau ada keluhan, misalnya keluhan dari perutnya yang tidak selesai-selesai, misalnya datang ke dokter penyakit dalam, didiagnosis dengan penyakit MAH, datang ke dokter misalnya urologi, didiagnosis dengan batu ginjal dan segala macam, tetapi tidak ketemu gitu ya penyakitnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah untuk mendiagnostik daripada kanker ovarium, harus dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Itu yang paling bagus sebenarnya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa dilakukan ultrasonografi dari abdominal, maka kita upayakan harus dilakukan ultrasonografi melalui bagian bawahnya, melalui vagina ya. Transvaginal itu ya dok ya? Transvaginal ultrasonografi. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kita mendiagnostik kalau memang dia sudah ada benjolan, maka kita bisa mencari upaya lain untuk menentukan apakah ini termasuk dia kanker ovarium atau dia cuma kista saja atau memang dia cuma infeksi ovarium saja. Maka kita bisa melakukan dengan pemeriksaan tumor marker namanya. Tumor marker. Jadi ada beberapa upaya yang memang bisa kita lakukan. Atau memang ada terkait dengan faktor keturunan tadi, maka kita harus bisa melakukan screening faktor genetik pada seorang wanita yang memang ada riwayat ibunya misalnya terkena kanker payudara atau neneknya misalnya terkena kanker ovarium sebelumnya, maka dia harus dilakukan screening DNA. Iya dok. Ya. Terus dok, untuk pengobatan dari kanker ovarium sendiri seperti apa dok? Jadi pengobatan kanker ovarium itu sebenarnya ada dua komponen ya. Yang pertama, kalau dia sudah stadium lanjut, maka kita harus melakukan tindakan pembedahan dengan mengangkat massa tumor sebanyak-banyaknya, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Tetapi kalau kita temukan dia pada kanker ovarium yang stadium dini, ya, maka langkah yang paling tepat adalah dilakukan tindakan operatif, nanti dinilai pada intraoperatifnya dia termasuk kepada stadium berapa. Kalau dia masih stadium 1A, biasanya cukup kita observasi tanpa dilakukan tindakan kemoterapi. Tetapi kalau dia sudah pada stadium 1C misalnya, atau stadium 2, atau stadium lanjutan, maka tidak ada jalan lain kecuali dilakukan tindakan kemoterapi. Nah dok, untuk kanker ovarium sendiri itu apakah berpengaruh pada siklus menstruasi seorang wanita dok? Pengaruh siklus dengan kanker ovarium tergantung dari jenis kanker ovariumnya. Ada beberapa kanker ovarium yang terkait dengan siklus menstruasi, jenis PA-nya ya. Iya dok. Tapi ada juga beberapa kanker ovarium yang tidak terkait. Salah satunya misalnya kanker ovarium yang jenis PA-nya clear cell misalnya. Nah, clear cell ini sangat terkait dengan kista endometriosis biasanya. Dan endometriosis itu biasanya terkait dengan perubahan siklus menstruasi.
Jadi salah satu jenis kistanya itu yang bisa berpengaruh. Tapi ada juga beberapa jenis kista yang memang tidak yang terkait dengan siklus menstruasi tadi. Berarti ada dua ya dok ya, yang satu ada bisa berpengaruh dan bisa tidak berpengaruh ya dok ya. Jenis selnya. Nah dok, apakah seandainya sudah kanker ovarium itu sudah mendapat pengobatan dok, apakah itu bisa kambuh kembali dok setelah pengobatan? Nah jadi untuk kambuh atau tidaknya tergantung dari stadium kita temukan. Kalau dia ditemukan pada stadium 3 dan 4, maka resiko untuk kambuh dalam 5 tahun itu rata-rata sekitar 40%. Sekitar 40% dia akan kambuh lagi. Tapi kalau kita temukan pada stadium awal, ya biasanya tingkat kekambuhannya akan lebih kurang lagi dibandingkan dengan kalau kita temukan pada stadium lanjut. Yang kedua, tingkat kekambuhan itu juga tergantung dari treatment yang diterima oleh pasien. Kalau diterima treatmentnya itu lengkap, misalnya operasi, terus dilanjutkan dengan kemoterapi, dan kemoterapi yang dijalaninya komplit, maka kemungkinan untuk kambuh dibandingkan dengan yang tidak komplit menerima terapi, tentu akan berbeda. Peluangnya lebih kecil ya? Peluangnya lebih kecil kalau dia tidak dilakukan treatment secara komplit. Nah dok, untuk meningkatkan peluang kesembuhan dari kanker itu bagaimana cara kita dok? Atau ada upaya preventif gitu? Jadi untuk kanker ovarium, tingkat penyembuhan itu tergantung kapan kita melakukan treatment pertama kali. Jadi kalau dia ketemunya pada stadium awal, maka tingkat kekambuhannya akan jauh lebih kecil. Yang kedua, tergantung juga sebenarnya dari faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya misalnya ada seorang ibu yang menderita kanker ovarium, tentu peluang anaknya yang perempuan akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan seorang anak mungkin yang ibunya tidak ada kanker ovarium. Jadi tingkat kesembuhan dan tingkat kekambuhan itu tergantung dari beberapa faktor yang harus kita lihat. Dok, apakah kanker ovarium bisa diobati jika diketahui di awal stadium? Itu bisa benar-benar hilang kayak gitu Pak? Jadi kalau kita ditemukan pada stadium awal, atau ada istilahnya di kita itu ada istilahnya kalau dia kankernya baru borderline. Jadi borderline itu didiagnosis secara PA, antara dia menjadi ganas atau dia pada posisi dia masih istilahnya itu mendekati keganasan. Nah itu. Yang kedua tergantung juga stadiumnya. Apakah dia sudah ada penyebaran atau memang masih utuh, belum pecah Mbak istilahnya. Masih di dalam ovarium itulah. Jadi kalau misalnya ketemunya pada stadium dini istilah kitanya atau ditemukan pada jenis PA-nya adalah stadium awal atau yang tipe borderline tadi, maka angka kesembuhannya bisa 100%. Nah terus dok, bagaimana cara mencegah kanker ovarium bagi seorang wanita dok? Jadi kanker ovarium tadi kan saya sebutkan dari awal bahwa memang untuk deteksinya dia gejalanya tidak khas. Maka apabila ada faktor resiko yang kita miliki, misalnya orang tua kita pernah menderita kanker mami, atau misalnya nenek kita pernah menderita kanker ovarium misalnya, maka tentu pemeriksaan ultrasonografi harus dilakukan secara rutin. Dan pemeriksaan DNA atau pemeriksaan genetik juga harus dilakukan juga gitu. Jadi karena gejalanya memang tidak khas. Kalau misalnya ada gejala yang terkait dengan keluhan perut, misalnya mual, muntah, rasa tidak enak, begah istilahnya itu yang nggak sembuh-sembuh setelah kita minum obat mah, di treatment misalnya sama dokter penyakit dalamnya nggak ada perubahan, maka dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan ultrasonografi bagian bawah. Jangan-jangan ada gangguan di ovarium bagian bawah yang menimbulkan efek gangguan daripada
gastrointestinal atau istilahnya itu apa, saluran cerna. Seperti berkamuflase ya, Ya, Dok ya. seperti berkamuflase. Ya, dia di bagian organ reproduksi, tapi dia ke penyakit dalam ya, Dok, keluhannya. Karena dia kan dekat saluran pembuangan ya. Iya, Dok. Nah, Dok, bagaimana kasus-kasus kanker ovarium di Bengkulu umumnya, Dok, di RSMY? Mungkin bisa dokter ceritakan, soalnya dokter kan satu-satunya nih dokter konsultan onkologi di Provinsi Bengkulu, Dok. Jadi sebenarnya untuk kasus kanker ovarium di Provinsi Bengkulu ini kita sudah paripurna ya. Wah, luar biasa berarti, Dok. Paripurna, jadi bisa ditanganin full di sini. Cuma ada beberapa kelengkapan yang harus kita lengkapi. Misalnya kayak pemeriksaan tumor marker yang kita tidak semuanya ada di sini. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberian obat kemoterapi. Ada sebagian yang masih direstriksi ya sama pihak BPJS ya. Kadang-kadang pasiennya harus membeli sendiri ya obatnya. Tidak masuk dalam BPJS berarti ya, tidak masuk dalam BPJS. Jadi mungkin pihak dari manajemen ya Rumah Sakit Eminus harus melakukan pendekatan lagi mungkin ya. Mudah-mudahan nanti obat kemoterapinya bisa lebih lengkap karena jenis kanker ovarium kan tidak cuma satu. Jadi ada kanker ovarium yang memang bawaan lahir juga ada juga yang memang didapat dari dewasa. Dan itu kemoterapinya dia berbeda ya, Dok ya. Tidak cuma jenisnya satu macam gitu jenisnya. Nah, Dok, seperti apa layanan kanker ovarium di RSMY ini, Dok? Jadi penanganan kanker ovarium di RSMY sebagian kita temukan kalau yang di poliklinik itu biasanya karena deteksinya susah, kanker ovarium ini ya ditemukannya pada stadium lanjut. Oh, iya betul. Nah, kalau pada stadium lanjut tentu kita akan butuh modalitas lebih dibandingkan kalau misalnya kita ditemukan pada stadium awal. Jadi seharusnya dia tidak perlu di kemo. Kalau ditemukan pada stadium lanjut, terpaksa di kemo. Ya, terpaksa di kemo. Dan ini membuat modalitas terapinya jauh lebih banyak dan tentu cost-nya juga lebih besar. Ya. Terus, Dok, proteksi atau usaha pencegahan pola hidup yang bagaimana atau apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari kanker ovarium? Jadi karena gejalanya memang tidak khas, ya. Kalau untuk penyakit kanker secara keseluruhan kan kita ada namanya cerdik ya, kalau istilahnya itu. Jadi kita harus cermat, misalnya melakukan pemeriksaan diri secara rutin, ya. Jangan mengabaikan sesuatu yang sifatnya mungkin nggak apa-apa nih nyeri perut. Nah, harus dicari sebenarnya, ya harus kita cari sebenarnya. Dan yang selanjutnya kita harus rajin melakukan pemeriksaan diri kita sendiri terutama dan keluarga yang berada di sekitar kita. Ya, Dok. Nah, Dok, seandainya ada seorang wanita itu sudah terdiagnosa kanker ovarium, Dok. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada pasien-pasien kanker ovarium dan keluarganya, Dok? Oh ya. Untuk penderitanya sendiri sebenarnya kalau sudah di-treatment dengan lengkap, ya, sudah di-treatment dengan komplit istilahnya, dilakukan tindakan operasi sudah dilakukan tindakan kemoterapinya juga sudah lengkap, ya. Insya Allah mungkin kehidupannya akan jauh lebih bagus. Yang kedua, penderita kanker ini kan tidak cuma terkait dengan operasi dan obat, tapi terkait juga dengan mentalitas penderitanya. Ya, betul, Dok. Ya, jadi memang kita harus selalu berpikir positif ya. Ya, positive thinking itu sangat baik ya. Kemudian mungkin secara ideologi ya, secara keagamaan mungkin kita harus lebih berusaha mendekatkan diri kepada yang kuasa. Mungkin lebih ke mengisi produktivitas hidupnya ya, Dok ya, karena kan psikisnya terganggu ya, Dok ya. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat umum, baik itu penyintas kanker, keluarga, atau siapapun juga buat masyarakat Provinsi Bengkulu, Dok. Silahkan, Dok. Terima kasih kepada sahabat Ngobras, ngobrol asik seputar
kesehatan ya. Ya. Jadi mungkin media ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap penyakit kanker, khususnya kanker ovarium ya. Dan untuk penderita serta caregiver ya, mudah-mudahan tetap semangat karena dengan mentalitas yang baik ya, dengan berpikir positif ya, mudah-mudahan apa yang kita alami bisa menjadi sesuatu yang memicu semangat kita untuk berbuat lebih baik. Kepada seluruh masyarakat, terutama kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, pada Hari Kanker Ovarium Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2025 ini, kita selaku praktisi kesehatan ya sangat mengharapkan mungkin bantuan Bapak Gubernur ya beserta jajarannya untuk mungkin melengkapi ya fasilitas yang berada di Rumah Sakit M. Yunus terkait dengan treatment serta peralatan yang penunjang yang mungkin masih sangat kurang ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk program Bantu Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan dialog kita bersama Dr. Taufik Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Selamat Hari Kanker Ovarium Sedunia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.